Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang setan dengan pengetahuan yang terbatas. Setan dengan pengetahuan yang terbatas. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa hidup ini jika dirasakan dengan nikmat. Pabiai nikmati ulai kadibun, nikmat mana yang kau dustakan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang setan, karena banyak simpang siur pemahaman orang tentang setan. Setan bukanlah sesuatu di luar diri. Justru setan itu adalah sesuatu di dalam diri kita sendiri, yang halus, yang tidak nampak dan tidak terlihat, yaitu pikiran. Karena pikiran ini tidak mampu menjangkau ketuhanan, tidak mampu untuk mengetahui tentang Tuhan. Jadi pikiran tugasnya adalah untuk duniawi. Sedangkan duniawi itu adalah nafsu syaitonia, nafsu amarah, nafsu kebendaan. Jadi setan yang saya maksud adalah pikiran, bukan setan di luar diri, roh gentayangan, bukan. Yang saya maksud setan di sini adalah pikiran kita sendiri, pikiran Anda, setonia. Karena setonia itu ambisinya adalah duniawi. Jadi ketika saya berbicara setan, bukan berarti berbicara tentang ruh halus, makhluk halus di luar diri, tapi berbicara tentang software, pikiran, ibaratnya kayak komputer gitu. Jadi ketika browsing internet, nah itu pikirannya berarti sedang menghayal, berimajinasi. Nah, ketika ada pembicaraan tentang Adam, ini yang dipahami tentang Adam. Jadi sebetulnya tentang Adam itu bukanlah pembicaraan di luar diri. Ketika Adam katanya dijadikan khalifah, atau istilahnya ditiupkan, meskipun ditiupkan berarti Allah punya mulut ya, enggak. Ketika ruh itu dijadikan setelah masa 120 hari, sebelum ruh ditiupkan kan sudah ada yang namanya jin dan iblis dan setan. Nah, mereka protes kepada malaikat atau kepada hati, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Kenapa engkau jadikan ruh sebagai pengganti Allah, sebagai wakil Allah? Nah, itu yang ditanyakan itu bukan bertanya antara makhluk setan, jin, iblis. Bukan, itu pertanyaan antara pikiran, hati, dan nafsu. Nah, hati dan pikiran istilahnya antara hati dan pikiran itu antara malaikat dan jin. Nah, terkontaminasi lagi oleh nafsu, kehendak, ambisi, keinginan. Jadi pikiran yang terkontaminasi oleh nafsu itu yang namanya setan atau iblis. Cuman bahasanya aja iblis, padahal sebetulnya kenyataannya bukan iblis atau setan disebut makhluk gentayangan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, bentuknya seperti itu, bukan. Itu justru imajinasi kita sendiri, pikiran itu sendiri. Jadi kenapa waktu itu bertanya, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah, kenapa engkau jadikan ruh sebagai wakilmu, sedangkan pikiran aku lebih dulu. Kan sebelum Allah meniupkan ruh itu pikiran lebih dulu. Nah, di sana berarti artinya apa? Artinya ruhani atau kejiwaan itu adalah hal yang baru, update. Jadi kejiwaan di zaman sekarang pun menjadi suatu hal yang update. Sedangkan agama yang diciptakan oleh pikiran itu udah jadul, udah lama. Ya, jadi
namanya kejiwaan atau spiritual atau rohani Adam itu di zaman kapanpun selalu menjadi baru, ya kan? Selalu baru, selalu hal yang sebelumnya nggak ada, pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga setan itu bertanya atau iblis itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Artinya pengetahuan setan, pengetahuan iblis itu terbatas. Mereka tidak tahu. Maka dijawablah oleh Allah, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Artinya iblis atau setan memiliki pengetahuan yang terbatas. Dia pengetahuannya segitu aja, seperti ikan di dalam akuarium. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan spiritual, rohani, atau Adam, ini akan dirasa baru bagi setan, bagi pikiran-pikiran yang sudah dicokok oleh doktrin agama. Sedangkan agama itu lebih dulu mungkin, spiritual hal yang baru. Sehingga ketika ada yang hal baru saya menyampaikan, ini kok setan yang ada dalam pikiran aneh, dalilnya mana? Nah, ketika ada orang yang mengatakan dalilnya mana, berarti pengetahuannya terbatas. Itulah yang disebut setan yang pengetahuannya terbatas. Jadi ketika ada orang yang menyatakan dalilnya mana, itu adalah setan yang pengetahuannya terbatas. Karena memang dari contoh kisahnya pun, iblis itu atau setan itu memiliki pengetahuan yang terbatas. Dan dia menolak pembaruan, tidak mau ada hal baru. Karena mereka merasa lebih dulu, merasa agama itu udah ada sejak dulu. Sedangkan ketika saya menyampaikan spiritual, itu dirasa jadi aneh gitu. Loh, kenapa ini kok baru, aneh, saya nggak tahu. Jadi yang namanya ilmu yang sebenarnya justru adalah ilmu yang di luar apa yang engkau ketahui, di luar apa yang engkau pahami. Kalau Anda memahami suatu ilmu itu sudah dipahami, itu bukan ilmu namanya bro, itu pengetahuan, dan itu terbatas. Apalagi pengetahuan yang Anda miliki hanya bersumber dari kitab, terbatas. Itu kitab yang tertulis. Sedangkan kitab yang tersirat di dalam diri atau ayat kauniyah itu tidak terbatas. Jadi ketika ada yang berkata dalilnya mana, itu adalah setan dengan pengetahuan yang terbatas. Karena dari kisah dulu juga, iblis itu atau setan itu atau jin itu bertanya kepada Allah, lima, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Mayub sadupiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah, katanya. Jadi mereka bertanya itu karena apa? Berarti pengetahuannya terbatas, pengetahuannya tidak luas. Karena apa? Dia hanya bersumber kepada apa yang sudah diketahui. Dia hanya bersumber kepada apa yang sudah dipahami. Dia tidak tahu kepada sesuatu di luar itu yang lebih baru. Padahal dalam setiap abad dan setiap masa Allah senantiasa update atau mujadid. Itulah yang disebut kiamat. Kiamat itu adalah pembaruan. Nah, ini adalah zaman pembaruan, zaman di mana budi itu lebih utama dan dharma adalah penyerahan diri pada Allah. Budi dharma artinya adalah dinul Islam. Cuman bahasa Indonesianya adalah budi dharma, bahasa Sunda. Ini lebih update sebetulnya, budi dharma. Bahasa Arabnya dinul Islam, tapi karena pengetahuannya terbatas, hanya tahu dinul Islam, sehingga ketika ada orang yang mengatakan dinul Islam itu bahasa Sundanya budi dharma, terasa aneh, dianggap aneh. Karena apa? Setan dengan pengetahuan terbatas. Jadi ketika ada lagi orang yang berkata dalilnya mata, itu adalah setan dengan pengetahuan terbatas. Dia tidak tahu hal baru, dia tidak tahu Tuhan itu selalu update, selalu menyampaikan hal baru. Jadi ketika ada orang yang bertanya lagi dalilnya mana, itu adalah setan dengan pengetahuan terbatas. Maka update-lah dirimu menjadi orang-orang yang baru, itulah modern. Kalau Anda tidak mengupdate pengetahuan hanya di situ-situ saja, hanya bersumber kepada kitab, sedangkan pengetahuan di dalam kitab terbatas,
Maka ini seperti kisah iblis yang bertanya kepada Allah, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Jadi Adam itu sesuatu yang baru, membawa perubahan baru, tapi setan tidak mau menerima perubahan baru. Dia adalah orang kolot, orang kuno, orang tradisional, orang yang dablek, yang tidak mau menerima pembaruan. Dan ini adalah satu pembaruan. Ini adalah kiamat. Jadi barang siapa yang mau ikut, ya terserah Anda. Tidak mau, ya saya nggak memaksakan. Karena bagi saya, jiwaku untukku, jiwamu untukmu. Lakum dinukum waliyadin. Bukan agama din itu, tapi jiwa. Jadi lakum dinukum waliyadin, bagimu jiwamu, bagiku jiwaku. Kalau agama, bagimu agamamu, bagiku agamaksa. Jadi jangan suka maksain orang, ya. Jadilah jiwa-jiwa yang merdeka dan update-lah dirimu terhadap hal yang baru agar kalian tidak ketinggalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini, meskipun singkat, semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan saksikan terus di video Herman Jambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.